Halo, perkenalkan nama saya Jokon Santoso dari Universitas Kristen Petra Angkatan 2021. Halo, perkenalkan nama saya Jessica Limahu dari Universitas Kristen Petra Angkatan 2021. Halo, saya Patricia Trile dari Universitas Kristen Petra Angkatan 2021 jurusan Creative Tourism. Halo, perkenalkan nama saya Jakobus Stefanus dari Universitas Kristen Petra Angkatan 2021. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Januar Andi Putra Mulya. Saya dari jurusan Creative Tourism Angkatan 2021 Universitas Kristen Petra. Monumen Bambu Runcing merupakan monumen peringatan perjuangan dari para pejuang dalam perlawanan terhadap bangsa kolonial Belanda. Seperti Tugu Pahlawan, monumen ini merupakan bentuk apresiasi atas perjuangan arek-arek Surabaya melawan sekutu pada 10 November tahun 1945. Runcing ini menggambarkan senjata yang dipakai para pahlawan dalam menghadapi penjajah waktu itu. Selain sebagai bentuk penghargaan terhadap perjuangan pahlawan, kini Monumen Bambu Runcing juga menjadi salah satu ikon wisata sejarah yang dapat dikunjungi di kota Surabaya. Monumen ini terdiri dari 5 pilar dan memiliki tinggi yang dilaksana dan dibentuk seperti bambu runcing. Monumen bambu runcing ini terletak di jantung kota Surabaya, tepatnya di tengah ramainya lalu lintas Jalan Panglima Sudirman. Sayangnya, tidak ada ukuran yang tepat pada tiap pilar bambu tersebut. Para pengunjung yang datang ke Surabaya akan langsung mengenali keberadaan monumen ini saat melintasinya. Kesan-kesan saya setelah melihat Monumen Bambu Runcing itu sebagai bambu runcing itu sebagai apa? Sebagai senjata untuk melawan penjajah, itu untuk mengusir para penjajah, dan itu untuk menggambarkan itu pahlawan itu yang gigih, bertanggung jawab, dan pantang menyerah. Itu kesannya yang saya dapat, dan pesannya itu seperti janganlah putus asa dalam mencapai sesuatu. Untuk kalau dikaitkan dengan masalah, jangan mudah menyerah untuk mengusir para penjajah. Pesan dan pesan saya mengenai bambu runcing adalah hal yang harus diapresiasi karena pada zaman dahulu pahlawan bangsa Indonesia melawan penjajah hanya dengan bambu runcing, sedangkan musuh menggunakan senjata api yaitu tembak, dan kita masih bisa mendapatkan kemerdekaan walau hanya dengan bambu runcing. Kesan dan pesan saya mengenai bambu runcing tersebut seperti yang kita ketahui. Para pahlawan dulu kan mereka melawan penjajah Belanda hanya menggunakan bambu runcing saja. Dan juga para pahlawan itu dengan gigih dan dengan pantang menyerah mengusir para penjajah Belanda itu sendiri, hanya menggunakan bambu runcing dan tidak menggunakan senjata yang modern. Nah, dari situ para pahlawan sangat gigih dan sangat bersemangat untuk memerdekakan bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Pesan dan pesan saya saat melihat bambu runcing tersebut adalah saya sangat merasa terkesan dan bangga sebagai arek Surabaya karena bambu runcing itu merupakan salah satu ikon dari kota Surabaya kita. Nah, saya merasa pada saat itu para pejuang membutuhkan perjuangan yang besar untuk melawan penjajah karena mereka melawan hanya dengan bambu runcing saja. Jadi perjuangan dan pengorbanan mereka, para pejuang kita, patut dihargai dan dihormati sampai sekarang. Harapan saya untuk monumen bambu runcing di Surabaya yaitu supaya semakin dikenal oleh anak-anak muda zaman sekarang, dan dikenal dalam artian bukan hanya melewati dan mengetahui tempatnya saja, namun juga harus mengetahui sejarah dan peristiwa yang ada di balik monumen tersebut. Karena menurut saya masih banyak sekali anak-anak zaman sekarang yang bahkan tidak tahu budayanya sendiri. Jadi menurut saya walaupun era modernisasi ini, anak-anak muda harus tetap mencintai budayanya sendiri, apalagi budaya daerahnya yaitu Surabaya.